Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan juga keluarganya. Teman-teman yang saya cintai, pasti dari kita ingin merasakan hati yang tenang, damai, tentram, dan jauh dari konflik batin. Tapi kebanyakan dari kita justru merasakan hal yang sebaliknya. Kita merasakan cemas, kita merasa khawatir, dan kita merasakan takut tentang apa yang akan terjadi pada kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Dan dari rasa tersebut muncul kekhawatiran, dari rasa tersebut muncul frustasi dan berprasangka buruk atau suuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal teman-teman, Allah telah menetapkan sesuatu akan terjadi pada waktunya dan tibanya masa ketika ketentuan yang telah ditetapkan terjadi. Teman-teman yang saya cintai, semua yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pergantian siang dan malam, baik tentang keindahan-keindahan alam semesta maupun sebaliknya, musibah, bencana alam, itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perbedaan keadaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam ragam, dari berbagai macam wujud. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, dan Allah yang telah mengatur setiap kebutuhan manusia dan menempatkan kondisi manusia dalam berbagai macam hal yang berbeda. Teman-teman yang saya cintai, takdir dan rencana Allah meliputi dari dua hal, yaitu kodo dan kodar. Nah, teman-teman, apa itu kodo dan apa itu kodar? Kodo adalah kehendak Allah yang ditetapkan pada zaman azali dan menepati apa yang diadakan. Sedangkan kodar adalah sesuatu yang ditentukan oleh kodo berupa sifat, keadaan, kedudukan, masa, dan sebab. Teman-teman, manusia itu hanya berencana, tetapi Allah yang menetapkan yang terjadi di masa yang akan mendatang. Contohnya, saya mengambil kisah dari sepasang kekasih yang sudah merencanakan segala hal, sudah menentukan semuanya. Mereka akan segera mengadakan acara pernikahan. Catering sudah, fitting baju sudah, gedung sudah ditetapkan, kemudian tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Tapi ketika hari H datang, ada suatu musibah. Apa musibahnya? Yaitu ketika menuju lokasi gedung pernikahan, lokasi akad pernikahan, calon mempelai wanita, prianya beserta keluarganya mengalami kecelakaan. Allah berkehendak lain, padahal kekasih tersebut, sepasang kasih tersebut sudah merencanakan akan menjalani kehidupan yang bahagia. Setelah menikah, mereka ingin punya rumah, punya anak, keturunan, dan lain macam segalanya. Tapi Allah berkehendak lain. Apa yang Allah berkehendak lain itu? Kecelakaan tersebut mengakibatkan mempelai dari seorang wanita, pengantin pria, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal-hal tersebut, teman-teman, seringkali membuat manusia merasa dunia ini sangat tidak adil. Seringkali merasakan bahwa takdir Allah itu tidak bagus dan merasa garis hidupnya ini adalah buruk. Padahal itu semua itu sudah merupakan ketetapan Allah dan merupakan ujian untuk hambanya.
Dan sebagai manusia, kita tidak dapat mengubah kejadian yang Allah tetapkan. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir setiap manusia dan makhluknya yang diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpannya dalam umul kitab atau Lauhul Mahfuz sesuai dengan firman-Nya Quran Surat Ar-Ra'd ayat 39, yang artinya Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab atau Lauhul Mahfuz. Hal ini juga teman-teman diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluk 50 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, hanya Allah lah yang berhak menentukan segalanya. Ingat ya, karena setiap kejadian, apakah itu kejadian baik atau buruk yang menimpa segenap insan di muka bumi ini, merupakan bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari apa yang sudah digariskan Allah, dan semuanya sudah tertuang dalam Lauhul Mahfuz. Begitu juga di saat Allah memberikan manfaat kebaikan ataupun kebalikannya keburukan, baik itu musibah, bencana alam dan lain sebagainya, pasti tentunya hal tersebut mengandung hikmah di dalamnya. Baik teman-teman, manusia itu memang boleh berencana. Kita bisa nih, kita boleh mengharapkan apapun. Kita boleh berharap kebaikan kita di masa akan datang. Kita boleh merencanakan kehidupan kita, merencanakan kita ingin apa, ingin melakukan hari ini mau apa, besok mau apa, tahun depan ingin berbuat seperti apa. Itu kita boleh merencanakan itu semua. Tetapi ingat, hanya Allah satu-satunya yang berhak menentukan hasil akhirnya. Ingat ya teman-teman, sebaik apapun kita berencana, sebaik apapun kita merencanakan plan ke depannya, itu hanya Allah yang menentukan hasil akhirnya. Jadi gimana sih supaya kita tidak merasa takut, supaya kita tidak merasa cemas, supaya kita tidak khawatir dan percaya akan ketetapan-ketetapan atau takdir Allah yang telah diberikan kepada kita? Itu terdapat beberapa poin teman-teman. Yang pertama, kita harus yakin dan ridho. Tentu sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwa Allah telah merencanakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik bagi hambanya. Takdir yang telah Allah tetapkan bagi hambanya, baik kemiskinan maupun kekayaan, baik sakit maupun sehat, baik kegagalan atau kesuksesan, wajib diyakini sebagai pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berpikir positif. Kita harus menerima takdir tanpa penyesalan atau harapan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Daripada kita berandai-andai, daripada kita berangan-angan untuk mengubah masa lalu, itu lebih baik kita mengambil pelajaran dan juga hikmah dari kejadian yang telah berlalu. Kemudian selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun itu teman-teman. Dalam keadaan apapun, mau itu bahagia maupun itu sedih, kita wajib meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, berikhtiar dan berusaha mencapai segala yang dicita-citakan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita ingin menginginkan sesuatu, kita harus berusaha, berdoa, kita siapkan ruang tersendiri untuk kita dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.